Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuatu hal yang pasti kita lakukan ketika kita melakukan perjalanan atau kita berpergian ke suatu tempat atau pergi ke suatu acara, terus kita pergi membawa anggota keluarga kita, kemudian kita bertemu dengan teman lama kita, pasti kita tidak akan lupa untuk memperkenalkan suami, istri, anak-anak atau cucu-cucu kita. Hal ini sesuatu yang wajar karena kita pasti menginginkan anggota keluarga kita juga dikenal oleh orang-orang yang kita kenal, dan sebaliknya orang-orang yang anggota keluarga kita kenal juga mengenal kita. Demikianlah juga Allah Bapa ketika Ia datang ke dunia. Dikatakan Ia tidak lupa untuk memperkenalkan dirinya melalui Yesus Kristus. Dan Ia datang dengan tujuan ingin langsung berbicara dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh Allah karena Ia ingin memperbaiki hubungan antara Allah dan manusia yang sempat rusak karena akibat dosa. Akan tetapi, karena Allah tetap mengasihi manusia dan bahkan seluruh ciptaan lainnya, maka sekalipun telah rusak, Ia tetap mau memulihkan hubungan manusia dengan dirinya. Pemulihan hubungan yang dilakukan Allah itu Dia melakukannya dengan berbagai cara, dimana mula-mula dulunya Allah mengirim para nabi, melalui para nabi untuk menyampaikan kehendak Allah. Kemudian berulang kali Allah mengutus nabi-nabinya untuk berbicara kepada manusia tentang apa yang menjadi kehendaknya. Tetapi sayangnya manusia pada zaman itu, atau khususnya bangsa Israel, sering tidak mengindahkan perkataan oleh para nabi-nabi ini, sehingga pada akhirnya Allah sendiri memutuskan untuk datang ke dunia ini melalui anaknya Yesus Kristus. Memperkenalkan Allah melalui Yesus Kristus tentunya tidak hanya dilakukan oleh Allah sendiri, melainkan juga dilakukan oleh setiap orang yang telah mengenal Dia, yang telah berjumpa, atau bahkan mereka yang mengenal dari cerita dari orang ke orang, lalu dengan kuasa Roh Kudus mereka dapat percaya sehingga mereka dapat mampu bersaksi dan memperkenalkan Yesus Kristus. Seperti halnya yang dilakukan oleh penulis kitab Ibrani yang pada saat ini menjadi bacaan kita. Meskipun penulis kitab Ibrani ini belum jelas siapa yang menulisnya, namun yang perlu kita ketahui bahwa kitab Ibrani ini merupakan kitab yang menggunakan bahasa Yunani yang paling indah di sepanjang Perjanjian Baru. Bahkan setiap ahli pidato atau orator Yunani klasik, mereka akan selalu merasa bangga. Mereka akan merasa bangga ketika mereka dapat mampu menulis atau berbicara seindah kalimat dalam perikop bacaan kita saat ini. Nah, kenapa dilakukan seperti itu? Kenapa penulis Ibrani menulisnya dengan begitu indah? Karena penulis Ibrani menyadari bahwa ia akan berbicara tentang wahyu ilahi yang begitu mulia, sehingga ia pun harus menuliskan atau menyampaikannya dengan bahasa yang paling indah atau bahasa Yunani yang paling indah. Surat Ibrani ini sebenarnya merupakan sebuah khotbah pengajaran yang disusun secara teliti untuk menjawab setiap pertanyaan mendasar tentang iman Kristiani, dan untuk memberitakan betapa pentingnya kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan beriman mereka, terkhususnya terhadap jemaat Kristen yang sedang mengalami penganiayaan. Namun karena iman mereka, di mana mereka
dipermalukan di depan umum, mereka dipenjarakan, harta benda mereka dirampas. Ya, meskipun pada saat itu belum ada yang meninggal sebagai akibatnya. Tapi kita lihat bahwa komunitas ini menghadapi penindasan yang begitu serius pada saat itu. Nah, kita lihat lagi, ternyata mereka juga ada yang menghadapinya dengan penuh keberanian. Memang dikatakan juga ada di antara mereka pasti imannya sudah mulai lesu. Bahkan dikatakan juga ada yang pada akhirnya murtad, tertekan karena berbagai kesulitan yang diperhadapkan kepadanya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi sulit ini, penulis Ibrani hendaknya ingin meyakinkan atau ingin menyampaikan dan meyakinkan para pembaca dengan cara apa? Dengan cara memperkenalkan siapa Yesus itu. Dikatakan pertama, Yesus adalah yang ditetapkan oleh Allah, di mana dia adalah orang yang berkehendak menerima segala sesuatu, dan yang oleh Yesus Allah menjadikan alam semesta. Kemudian yang kedua, dikatakan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Kata ini mau mengingatkan kepada kita, hal ini mau mengingatkan dengan kisah penciptaan, bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan firman-Nya dengan dahsyat. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan dengan demikian penerima surat ingin mengajak kita untuk melihat juga bahwa Yesus itu sebagai yang maha kuasa. Memang benar bahwa terkadang pergumulan hidup itu bisa membuat kita meragukan tentang keberadaan Tuhan itu di mana. Tetapi ingat lagi, penulis Ibrani ini mau mengajak para pembaca untuk mau mengenal lagi Tuhan Yesus secara lebih dalam. Supaya apa? Supaya ketika pergumulan hidup yang paling berat pun yang kita rasakan, kita tetap terus merasa bahwa Yesus Kristus itu tetap hadir bersama-sama dengan kita. Kemudian yang ketiga, digambarkan Yesus sebagai yang menyucikan manusia dari segala dosa. Penyucian yang dilakukan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan hal itu dilakukan hanya sekali untuk selamanya. Kemudian yang keempat, dikatakan Dia yang duduk di sebelah kanan yang maha besar. Kata duduk di sebelah kanan ini merupakan suatu bahasa teologis. Jadi kita tidak boleh mengartikan, menggunakan atau memahami dengan secara harfiah atau memahami secara lokasi. Karena kata duduk di sebelah kanan ini mau melambangkan sebuah kedudukan, melambangkan sebuah kehormatan, melambangkan sebuah kekuasaan. Jadi secara sederhana kita mengatakan bahwa Yesus yang duduk di sebelah kanan berarti Dia memerintah sebagai Raja. Hal ini jelas tertulis dalam Alkitab. Contoh, ketika Yesus akan naik ke sorga, Dia berkata apa? Dia berkata apa kepada murid-muridnya? Dia berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa baik di bumi maupun di sorga." Jadi Dialah yang menerima segala kuasa baik di sorga maupun di bumi. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kedudukan Yesus sebagai Raja itu tidak terlepas dengan hubungan kemuliaannya dengan yang disebut Maha Besar, atau yang lazimnya disebut Allah.
atau yang Yesus sebut atau panggil ialah Bapa. Hubungannya dengan Bapa itu begitu dekat, sehingga dikatakannya, siapa saja yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kata itu ada kaitannya dengan kalimat di ayat yang ketiga, pasal pertama di surat Ibrani. Khususnya ungkapan tentang cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah. Tapi walaupun kesamaan antara Bapa dan Anak ini sangat dekat, masih saja hal ini dipahami sebagai adanya dua wujud. Yang tidak mudah dipahami ialah pernyataan atau mungkin juga pengakuan dari penginjil Yohanes tentang dia yang disebut firman. Kalau kita buka dalam Yohanes pasal pertama, dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sehingga yang tadinya berwujud dua, nyatanya berwujud tunggal. Ya, siapa dia yang disebut firman? Diterangkan pada Yohanes 1 ayat 14, dia telah menjadi manusia. Kepadanya diberikan kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga mengingat perkataan Tuhan Yesus ketika dia menyebut dirinya anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi yang melayani dia ialah para malaikat-malaikat. Dengan begitu otomatis kedudukan Yesus itu jauh lebih tinggi daripada para malaikat. Bahkan sebelum dia dilahirkan, malaikat pun menyebutnya sebagai anak Allah. Sedangkan malaikat tidak pernah disebut sebagai anak Allah. Dalam penjelasan dan pemaparan dari penulis surat Ibrani ini, kita dapat memahami ternyata pada saat itu penulis surat Ibrani sedang berhadapan dengan orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi yang cenderung menekankan dan mengutamakan tentang peran para nabi sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah memasuki zaman akhir ketika anak Allah tampil ke pentas sejarah umatnya. Dikatakan wujud Allah itu diperlihatkannya lewat pelayanannya, seperti dalam menyucikan manusia dari dosanya atau memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ia telah datang ke tengah dunia. Dia datang ke tengah dunia untuk menjadi satu-satunya juru selamat. Tapi sayangnya masih saja ada aliran rohani yang menyangkal tentang keberadaan anak manusia ini, yang menyangkal anak manusia yang mengemban gambar wujud Allah. Dan yang paling parahnya dan paling tinggi, mereka menganggap bahwa dia hanya sebagai nabi belaka. Bahkan ada pun yang berpegang pada keyakinannya bahwa tidak ada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini apa yang dapat kita pelajari? Yang dapat kita pelajari ialah yang pertama, tadi dikatakan bahwa Yesus Kristus itu memiliki statusnya yang lebih tinggi, baik lebih tinggi dari para nabi-nabi yang menjadi utusan sebelum dia datang, maupun statusnya lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Jadi dia memiliki status yang tinggi baik di bumi maupun di sorga. Oleh karena itu dikatakan sebaiknya
karena dia memiliki status yang paling tinggi baik di bumi maupun di sorga, sebaiknya segala pujian, syukur, penyembahan, dan kehormatan itu kita hanya persembahkan kepada dia. Dengan kata lain, kita tidak boleh menyembah atau memuja yang lain selain dia. Tapi terkadang kita sebagai manusia, kita menyadari akan hal ini. Kita tahu Tuhan Allah pantas disembah, tapi kita masih saja ternyata memberikan pujian tidak hanya kepada dia, melainkan kepada yang lain juga di dunia ini. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti menaruh rasa kekaguman yang berlebihan terhadap teknologi, menaruh rasa kekaguman yang berlebihan terhadap manusia, seperti pasangan hidup kita, anak-anak cucu kita, artis, bahkan atasan kita juga. Sehingga ketika kita menaruh rasa kekaguman yang begitu tinggi, tanpa kita sadari, pujian yang seharusnya diberikan kepada Allah itu diberikan kepada mereka. Kekaguman yang berlebihan terhadap tersebut diberikan kepada hal-hal tersebut. Dan lebih parahnya, kita pun menjadi penyembah terhadap hal-hal demikian. Berapa kali saya menemukan dalam sosial media, anak-anak muda zaman sekarang, mereka tuh kalau ngupdate status kayak apa ya, misalnya kata-kata, wah aku tidak bisa hidup tanpamu. Ada yang bahkan, aku rela mati karenamu, rela mengakhiri hidupnya. Demi apa? Demi pasangannya. Ada yang rela mengakhiri hidupnya karena kebutuhan hedonismenya tidak tercukupkan. Ada yang mengakhiri hidupnya karena dia terlalu suka sama teknologi, terus dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, dan berbagai contoh-contoh yang lainnya. Memang kita tahu, dikatakan memang bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih, penuh kasih. Karena begitu besar kasihnya kepada kita, sehingga dia mau datang ke dunia ini lewat anaknya Yesus Kristus untuk menjadi penebus dosa. Dia rela mati untuk kita. Begitu kasihnya Tuhan kepada kita. Tapi yang perlu kita ketahui juga, bahwa Allah tidak menginginkan hal-hal tersebut. Allah tidak menyenangkan hal-hal tersebut. Kemudian, hal yang dapat kita pelajari yang kedua ialah dikatakan bahwa Yesus Kristus memiliki kuasa yang besar baik di bumi maupun di sorga. Maka segala sesuatu yang pada saat ini yang kita miliki itu juga di bawah kuasa dan kendali Dia. Jadi jangan sombong apa yang kita miliki saat ini. Bapak Ibu, sampai saat ini manusia modern itu begitu mengandalkan dan mengembangkan kemampuan manusia dan kekuatan materi. Dan ketika musibah melanda seluruh dunia, terjadinya goncangan-goncangan yang meresahkan. Tapi kita ingat, dengan firman Tuhan, Ia menciptakan dunia itu, Dia menata dunia itu. Apakah sampai saat ini umat Tuhan masih bertumpu sepenuhnya pada Dia yang disebut sebagai firman? Ataukah firman Tuhan itu hanya menjadi bagian yang kita inginkan? Misalnya, firman Tuhan itu menjadi dokter bagi kita. Ketika kita sakit, ketika kita susah, baru kita cari Dia. Ataukah
Firman Tuhan itu hanya menjadi sapam bagi kita. Ketika kita mau keluar rumah, mau meninggalkan rumah, mau berpergian, baru kita cari Tuhan untuk menjaga rumah kita, untuk menjaga kita dalam perjalanan. Sampai situkah pemahaman kita tentang Tuhan? Sampai situkah pengenalan kita terhadap Yesus Kristus? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan refleksi bagi kita semua. Di mana sampai sejauh mana kita mengenal Dia melalui firman-Nya, dan sebagaimana jauhnya kita telah benar-benar memberikan seluruh hidup kita untuk bertumpu kepada Dia. Saat ini kita juga Saat ini kita memperingati hari terbentuknya pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia yang ke-10 tahun. Yang 10 tahunnya itu pada tanggal 10 kemarin ya, tanggal 10 bulan 10 di tahun 2020. Wah, indah sekali angka-angkanya. 10, 10, 20, 20 dan di usia yang ke-10 tahun. Masih muda usianya. Usia pelkatnya masih muda. Masih muda, tapi ini mau melambangkan usia yang muda ini, pelkat ini mau melambangkan kepada oma dan opa juga harus tetap memiliki semangat yang muda. Jangan menjadikan kondisi tubuh kita itu sebagai satu alasan untuk berhenti berkarya. Seperti di Mars PKLU, nah, tadi setelah kita menyanyikan lagunya, dalam lagunya mau bilang apa? Oma Opa harus tetap bahagia, harus tetap ceria dan tetap dalam setiap kondisi yang dirasakan saat ini. Jadi jangan lagi keterusan mengeluh ya, melainkan teruslah untuk mengucap syukur. Jangan merasa karena sudah tidak bisa buat apa-apa, karena kondisi tubuh yang semakin menurun, tidak bisa selincah yang kemarin, sehingga kita merasa tidak berguna. Gak boleh gitu. Oma dan opa itu, kehadiran oma dan opa itu sangat berharga dan sangat berguna bagi kami. Ingatlah, karena kehadiran oma dan opa itu bagi kami ialah menjadi penasehat. Jadi tugasnya Om Opa sekarang untuk menegaskan tentang pengakuan siapa Yesus Kristus itu yang tidak berubah sekalipun zaman dan keadaan mengalami perubahan. Tugasnya Om Opa untuk mengingatkan dan terus memberikan nasihat kepada kami. Dan Oma dan Opa juga dapat membuktikan maupun mengajarkan tentang arti kesetiaan selama bertahun-tahun hidup bersama Dia, Sang Firman itu.
kepada kita anak-anak, cucu-cucu atau cicit-cicit sebagai penerus keluarga, gereja, dan bangsa. Bahwa memang benar kita harus mengandalkan Dia, sebab kalau kita hidup di luar Dia, kita tidak dapat bisa apa-apa. Namun ketika kita hidup di dalam Dia dan mengandalkan Dia, setiap pergumulan, setiap masalah, beban hidup yang berat yang kita rasakan, percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri untuk melewatinya. Ia akan tetap terus bersama-sama dengan kita. Ia akan menguatkan kita dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Selamat hari ulang tahun pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia yang ke-10 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.